Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak Hindra? Alhamdulillah, baik Pak Zanuar. Baik. Senang rasanya saya bisa bertemu lagi dengan Pak Hindra. Nah, kemarin sempat membuat janjian ya ke saya Iya, untuk melakukan kegiatan coaching pada malam hari ini. Nah, yang ingin saya iya, iya. tanyakan nih, apa tujuan Pak Hindra untuk mengajak berbincang-bincang kali ini? Ini tujuannya saya ingin bertukar pikiran dan memberikan pengalaman nih tentang seputar eh, tenaga kependidikan, terutama guru ini, oke. Atau Iya, interaksi antar guru ini antar ya khususnya antar guru aja lah tentang iya. di dalam suatu satuan pendidikan atau bahasanya ya di sekolah lah antar guru, interaksi Hmm, antar guru terkait dengan tupoksi masing-masing. baik. Itu tujuannya ya Pak Hindra? Ya, Nah, dari tujuan itu kira-kira ada indikator keberhasilannya enggak? Apa yang ingin Pak Hendra capai dari interaksi tadi? Interaksi yang seperti apa? Untuk tolak ukurnya mungkin bisa dijelaskan lebih konkret lagi? ya, tujuannya capaiannya yang ingin dicapai pada pertemuan ini nggih, Iya, saya bisa mendapatkan suatu apa nggih, gagasan, suatu mhm, ide, terutama ide ya, ide-ide ini untuk yang bisa untuk saya lakukan, nanti bisa beraksi nyata, bisa berkolaborasi lebih mudah lagi, kemudian berinteraksi terutama tentang terhadap guru-guru yang lain itu lebih mhm. nyaman di tentang tupoksi kita masing-masing. Demikian Pak Januar. Baik, berarti di sini dari segi kenyamanan untuk menjalankan tupoksi ya. Ya, oke. Nah, kira-kira untuk, eee, apa namanya, bentuk konkret kenyamanan menurut Pak Hendra sendiri idealnya itu seperti apa? Idealnya satu, tupoksi itu bisa berjalan sendiri, Mhm, berjalan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. baik, Kemudian satu interaksi itu antar guru itu bisa saling support, saling menghargai, saling mengisi, saling ya intinya banyaklah intinya tentang bagaimana kita bisa menempatkan diri kita kepada orang lain dan juga bisa baik. menempatkan orang lain pada diri kita. Jadi tidak kita memaksa orang lain dan juga kita juga harus bisa menempatkan kita kepada orang lain juga. Dan orang lain juga bisa kita tempatkan pada diri kita. Intinya saling lah, intinya saling tadi, Pak. Baik, berarti di sini, menjalankan sesuai dengan tupoksinya dan juga ada saling ketergantungan begitu ya, Ya, antara satu dengan yang lain. Nah, untuk pertanyaan berikutnya nih Pak Indra yang ingin saya tanyakan, pada kesempatan ini kira-kira, mmm, kalau dibuat skala nih, dari skala 1 sampai skala 10. Nah, di mana posisi Pak Hendra sekarang dalam mencapai tujuan, ya tadi kaitannya dengan kenyamanan dalam berinteraksi dengan teman atau rekan sejawatnya tadi? Kalau kondisi sekarang? kondisi sekarang saya masih berada di posisi 5, skala 5. Perlu peningkatan yang ya dapat dikatakan sangatlah harusnya tetap harus disignifikankan lah, biar Iya. nanti bisa mencapai minimal 7 atau 8 lah. Syukur-syukur bisa sampai 10. Tapi intinya Wah, luar 7, biasa tuh 8 itu sangat insya nyaman Allah ya. sudah. Iya, 7, Iya. 8 itu saya bagi saya sudah istimewa sekali. Baik, kondisi sekarang masih 5 nih, berarti untuk Iya, kedepannya diharapkan ada perubahan hingga level 7 ya, atau skala 7 ya iya, setidaknya ya. 7, iya. Baik. Nah, untuk menciptakan rasa nyaman berinteraksi dengan rekan sejawat tadi di dalam instansi atau unit kerjanya, ada ndak, peluang atau kesempatan-kesempatan yang Pak Hindra lakukan untuk kedepannya sehingga Pak Hindra itu merasakan kenyamanan? Iya, untuk dapat saya merasakan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan rasa nyaman tadi, Mhm, memang kadang nyaman saja tidak
cukup nggih, Iya. tidak cukup. Nah, memang kita harus harus berani keluar dari zona nyaman, Mhm. biar nanti lebih nyaman lagi. Oh Kadang gitu. kalau kita hanya nyaman-nyaman saja nggih, kita nggak berkembang, otomatis nanti akan Oh. kita nyaman di sini, nanti suatu saat akan ada, guru yang lain atau orang lain itu akan berinteraksi kok monoton atau mungkin Mhm. tidak suka dengan kita. Nah, ini kan kita harus berani keluar dari zona nyaman yang bisa Mhm. membuat kita itu lebih nyaman lagi dengan orang lain juga biar nyaman dengan kita. Ya minimal Mhm. ya dalam pengembangan tupoksi tadi ya kita harus Mhm. memperdalam dirilah, intinya ingin ke depannya, bisa apa ya, saling bisa memberikan, manfaat, saling mutualisme lah kalau bahasa di IPA itu Iya, mutualisme gitu, itu Pak Januar. iya. Mmm, Tadi melihat kesempatan atau peluang Pak Hendra untuk selalu bertumbuh sehingga, timbul kalau saya katakan di sini semacam kayak grow mindset ya, bahwasanya Ya, ada iya, pola pikir untuk terus bertumbuh atau berkembang, betul. tidak monoton dan tidak apa ya, tidak stagnan begitu. Nah, wujud konkretnya seperti apa nih Pak Hendra kalau diterapkan dalam interaksi dengan rekan sejawat nih kalau di tempatnya Oke. Pak Hendra? Nah, kalau di tempat saya memang, ada beragam nggih Pak Januar. Mhm. Ini bukan berarti kita membuka sesuatu yang tidak, tetapi memang Iya. karakter di sekolah saya itu ada 2 karakter yang, senior itu punya Mhm. komitmen, punya, dedikasi yang tinggi. Istilahnya itu kalau kita katakan seperti orang dulu yang saklek atau mungkin aturan ini ya harus seperti ini. Nah, ada Mhm. yang kalangan muda itu agak lebih 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 improve walaupun, Iya betul. kedisiplinan dan komitmen itu masih kurang. Nah, saya berada Mhm. di sana. Nah, saya itu harus berada di tengah atau berada di mana dengan pengembangan tadi, saya bisa ke zona yang, senior maupun ke yang junior tadi berada di bukan usianya yang berada di tengah Pak Jenar, tetapi saya Mhm. bisa menempatkan diri saya tentang tupoksi tadi di Mhm. kedua, eee, bukan dua pihak, tapi di 2 versi yang berbeda, Mhm. yang intinya bisa diterima di sana, juga bisa diterima sini. Intinya yang di sini saya harus apa, mengembangkan diri saya untuk Iya. lebih, eee, memiliki pengalaman, memiliki pengetahuan, pengembangan dirilah intinya dalam Mhm. pengembangan diri, tetapi yang bisa masuk ke ranah yang senior tadi punya komitmen, punya integritas yang tinggi, dan saya pun harus dengan saya punya pengembangan seperti contohnya ikut BKP, ikut program yang lain, Mhm. saya bisa masuk ke zona yang sebelahnya ini yang di mana, guru-guru itu lebih agak low, dalam artian bukan low ya, tapi agak middle ke tengah lah, menengah tengah. Mhm. Itu saya juga bisa tidak memberatkan mereka juga itu. Jadi ide-ide yang tupoksi-tupoksi ini jalan tadi bisa diterima di 2 kubu. Mau jalan ayo, juga, dengan cara mendorong bisa, juga menarik juga bisa. Intinya dapat diterima di sana sini, tapi Mhm. tetap grow tadi, mindset-nya tadi harus Baik. peningkatannya. Waduh. Baik, untuk kendala-kendala yang dialami Pak Hendra selama berinteraksi mungkin bisa disampaikan? Oke, kendala saya Mhm. reaksi itu kalau dengan yang cara klasikal dengan senior tadi, pandangan mereka, eee, belum terbuka ke apa nggih, pandangan yang kekinian atau mungkin seperti jenengan ini kan saya lihat di kalangan muda nih, muda yang Mhm. mindset-nya terus bertambah. Nah, pengalaman Mhm. yang ibaratnya kalau di SD itu kan, napa nggih, kaumnya yang guru-guru sepuh itu kan kadang Mhm. melihat laptop aja sudah grogi duluan atau mungkin sudah Iya. merasa tidak bisa. Nah, ini kan otomatis dia mungkin sudah paham juga bahwa mereka itu kalau ada program atau apa, "Wah wis tua, saya sudah usianya sudah nggak nyandak," dan begini. Mhm. Dan sedangkan yang di bawah saya untuk diajak maju ini kadang, "Wah, entar dulu ketoknya berat." Nah, ini kan emang
kita harus berada di 2 kubu ini, komunikasinya ya harus ada 2 versi. Bukan berarti bicara di A itu A, kemudian di sini B, enggak, tetapi menempatkan diri saya bisa tadi meningkatkan mindset-nya tadi bersama-sama, tupoksinya bisa diterima di sana sini lah intinya. Dalam artian bisa bisa saling meng-cover, bisa saling mengisi, intinya seperti itu, Pak. Dan Baik, tadi kendalanya kurang lebih untuk apa ya, mengajak rekan-rekannya untuk iya, nggih, berkembang mengajak begitu tadi. ya. Ada kendala lain nggak Pak Hendra selama ini ketika berinteraksi, ada kendala yang membuat Pak Hendra itu merasa tidak nyaman seperti itu? Kalau yang membuat rasa tidak nyaman itu saya rasa belum ada, Pak Yanuar. Cuma Ya, memang tanggapan dari respon ini berbeda-beda. Nah, di sini memang menuntut saya untuk dapat apa nggih, melaksanakan tupoksi tadi, mhm, ya bisa menempatkan karena mungkin saya kan guru olahraga nih, Pak. Jadi iya, kan saya harus masuk di semua kelas. Semua kelas kan berarti kan saya harus masuk di kelas satu, misalnya mhm, gurunya atau waliknya itu yang muda, terus yang di sini walinya yang sepuh. Ini kan memang saya harus menyesuaikan tadi. Sebenarnya kalau kendala itu tidak ada, cuma memang mhm, membutuhkan, mhm, menuntut saya harus, inovatif, kreatif lah untuk dalam artian variatif juga di antara 2 macam tadi, Pak, di atas dan di bawah tadi atau kanan dan kiri tadi bisa diterima semuanya. Nah, baik. Berarti dari identifikasi kendala yang Pak Hendra tadi sampaikan, apa yang menjadi prioritas untuk rencana Pak Hendra ke depannya? nah, prioritasnya memang saya ingin lebih ke pengembangan diri tentang tupoksi tadi. Saya bisa mengembangkan dengan di versinya si A dan versinya di B, tetapi memang kita punya konsep. Contohnya misalnya saya ikut PSGB kan ada konsep yang sangat luar biasa yang belum pernah saya lihat. Nah, ini ingin Konsepnya saya apa? kembangkan kepada mereka Konsep konsepnya itu. apa? Seperti apa, Pak, yang Pak Indra peroleh dari program PGP ini? Nah, konsepnya ini tadi tentang misalnya dasarnya aja seperti kurikulum merdeka atau Mhm, mungkin dari menghadap kita ke murid itu seperti apa, mhm, harus kita berpihak kepada murid, kemudian guru harus bisa menerapkan contohnya diferensiasi pembelajaran, kemudian KSE-nya. Mungkin mhm. kalau di sosial emosionalnya lebih ke anak, teman kami yang di bawah itu atau mungkin yang mereka usianya lebih muda itu lebih mengena. Mereka akan lebih mudah mengenalkan sosial emosional anak. Sedangkan Mmm, yang sepuh ini mereka masih, metodenya harus ini ya ini. Jadi seolah-olah itu, belum belum terupgrade. Nah, ini kan memang, kalau mereka lebih ke berpihak ke murid tetapi belum iya, belum apa, bedalah. Nah, ini iya, nanti prioritasnya ingin mengajak mereka mhm, untuk mengembangkan ini dari kedua tadi. Jadi tupoksi-tupoksi kita itu saling mengisi, saling berkesinambungan, ngoten Pak Yanuar. baik. Tadi apa yang disampaikan Pak Hendra kurang lebih seperti ini ya, menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid, misalnya pembelajaran Iya, diferensiasi, iya. dan tadi juga membicarakan tentang kompetensi sosial emosional gitu ya, Pak, ya? Itu Iya, yang iya, menjadi, iya, heeh. konsep menarik dari salah satu modul program guru penggerak ya? Iya, iya, iya. Iya, mungkin ada alternatif lain, Pak? Alternatif lain yaitu Mhm. berkolaborasi ajalah, Pak, dalam Oh artian iya, yang mungkin ringan, dalam artian ringan bagi mhm, saya, juga ringan bagi beliau-beliau juga, mhm, melaksanakan tupoksi ini, biar apalagi nanti tupoksi saya itu tidak apa nggih, iya, saya tidak merasa bukannya saya terbebani, tapi teman-teman kita itu tidak terbebani dengan, modul atau mungkin gaya belajar mengajar tupoksi tadi, bisa berjalan dengan seiringan dengan baik. Jadi tidak, apa nggih, membebanilah, intinya tidak membebani mereka, tetapi, kerjasama kolaborasi kita tetap
bisa berjalan mengembangkan mindset yang lebih ke depannya lebih berkembang, bertumbuh sesuai dengan teori maupun filosofi dan juga pada siswa tadi, ngoten Pak Januar. Baik, Pak Indra. Wah, menarik sekali apa yang Pak Indra tadi rencanakan ya, mulai dari, tantangan-tantangan yang Pak Indra hadapi hingga rencana yang Pak Indra akan lakukan untuk ke depannya. Jadi nggak sabar nih Pak, untuk Iya. menunggu, perkembangan selanjutnya ya. Nah, terakhir nih Pak, komitmen Pak Indra untuk menghadapi tantangan tersebut bagaimana Pak? Komitmennya saya memang harus punya pegangan. Saya harus mengembangkan diri saya dulu Mhm, biar, eee, saya bisa memberikan nggih, jawaban bahwa seorang guru olahraga itu juga bisa kok mengajak mhm, teman yang lain. Kadang, iya, eee, saya bukan dianggap sih, kadang guru olahraga itu memiliki jam masuk kelas paling sedikit, tetapi bukan hanya itu, bahwa kita juga harus punya nih untuk, ayo untuk berkembang berkembang, mengajak teman yang lain, komitmennya intinya saya harus bisa dulu, dalam artian saya harus membekali diri saya dulu, setelah mhm, itu saya akan mengajak teman-teman berkolaborasi. baik, Komitmennya begitu ya saya Pak ya? nggih, intinya, Nilai tambah ya intinya step ya? by step ya, step by step saya akan mengembangkan diri, kemudian bersama-sama berkembang bareng-bareng, ngoten. Baik Pak, untuk melakukan tanggung jawab ini untuk kedepannya atau komitmennya, siapa nih yang mau diajak untuk menjaga komitmen ini untuk mendukung Pak Hindra? Satu yang pertama memang, saya harus menerapkan ini atau kita Mhm, memberikan kepada kepala sekolah. Dalam artian mengajak kepala mhm, sekolah dengan mindset pertumbuhan tadi, Pak. Yang mhm, kedua, teman sejawat kita. mhm, Teman sejawat kita ini yang kita terjun langsung, makanya kita harus mhm. perlu mengajak beliau-beliau ini untuk berkembang bersama-sama, gitu. Baik, menarik sekali nih Pak. Baik, untuk pertemuan selanjutnya mungkin bisa kita, obrolkan lebih lanjut lagi, bagaimana perkembangan rencana aksi yang akan Pak Hindra lakukan untuk ke depannya. Begitu ya, Pak, ya? Oke, siap, Pak. Terima Dan di kasih. sini saya juga Oke, mencatat, apa yang Pak Hindra sampaikan tadi dan mari kita, apa namanya, bahas bersama dan Pak Hindra jangan sungkan-sungkan untuk, misalnya berkenan untuk mengajak diskusi bersama saya. siap, nggih. Lewat WA, Sewaktu-waktu saya chat-WA, insyaallah siap, telepon nggih. juga Iya. boleh. Oke, siap. Baik Saya ini minta saran dan dukungannya ke depannya bisa lebih baik lagi. baik. Sukses Pak Hendra, Oke, siap. semangat Oke. bertumbuh. Siap, amin. Ya, tumbuh. Iya, tumbuh Ya, dan berkembang. Siap. assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.